Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Azam SBS English Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara effect dan affect serta penggunaannya di dalam sebuah kalimat. Effect dalam hal ini jika dia bertindak sebagai noun, maka dia bermakna sebagai akibat atau dampak atau hasil dari suatu perbuatan. Sedangkan affect jika sebagai verb, maka ia berarti memberi dampak atau mempengaruhi sesuatu. Memberi dampak atau mempengaruhi sesuatu. Namun pada momen tertentu, keduanya bisa digunakan sebagai verb atau sebagai noun, meskipun jarang sekali dipakai. Jadi, effect terkadang bisa dipakai sebagai verb, begitupun affect bisa dipakai sebagai noun. Tetapi pada umumnya, effect dipakai sebagai noun dan affect sebagai verb. Mari kita lihat contoh-contoh yang ada pada tabel berikut ini, yaitu affect sebagai noun. Contohnya, smoking had an effect on our healthy. Merokok memiliki suatu dampak pada kesehatan kita. Nah, di sini effect sebagai noun, berfungsi sebagai kata benda atau noun. Merokok memiliki suatu efek pada kesehatan kita. Lalu contoh yang kedua, the medicine had an effect on his recovery. Obat itu memiliki dampak atau hasil atas terhadap kesembuhan dirinya, terhadap kesembuhannya. Jadi di sini juga affect masih bertindak sebagai noun. Kemudian contoh yang ketiga, the new student has a positive effect on his friends. The new student has a positive effect on his friends. Murid baru itu memiliki dampak positif terhadap teman-temannya. Nah, jadi ketiga contoh ini merupakan contoh di mana effect berfungsi sebagai noun. Dan memang effect ini kebanyakannya dipakai sebagai noun. Sedangkan untuk dipakai sebagai verb itu sangat-sangat jarang, hanya pada momen-momen tertentu saja. Kemudian mari kita lihat contoh di dalam kalimat untuk affect. Affect atau verb dalam hal ini. Smoking cigarettes affects our lung. Merokok dapat mempengaruhi kesehatan paru-paru kita. Nah, di sini affect itu mempengaruhi. Jadi dia adalah kata kerja atau verb. Merokok affect mempengaruhi our lung, mempengaruhi kesehatan paru-paru kita. Lalu contoh yang kedua, your weight is affected by your diet. Berat Anda atau berat kamu is affected by your diet, dipengaruhi oleh diet kamu. Nah, di sini weight, di sini pada contoh yang kedua di sini, ini merupakan passive voice, passive voice, di mana affected diterjemahkan dengan dipengaruhi. Jadi ini merupakan kata kerja, Kata kerja di sini affect merupakan verb, yaitu dipengaruhi. Kalau mempengaruhi adalah
kalimat positif atau active voice, sedangkan dipengaruhi merupakan passive voice. Kemudian contoh yang ketiga, yaitu tiredness affected my examination result. Tiredness affected my examination result. Kelelahan menyebabkan atau mempengaruhi hasil ujian saya. Ya, di sini kelelahan mempengaruhi hasil ujian saya. Ya, karena lelah sehingga saya kemudian terpengaruh, ya, sehingga berpengaruh dengan hasil ujian saya. Berikutnya mari kita lihat, ya, di mana affect berfungsi sebagai verb. Ketika affect berfungsi sebagai verb, maka dia berarti menyempurnakan sesuatu atau menjadikan sesuatu itu terjadi. Jadi ketika kita menggunakan affect sebagai verb, maka dia bermakna menyempurnakan sesuatu atau menjadikan sesuatu itu terjadi. Contohnya, the president is bound to affect positive changes. Positive changes. Presiden itu terikat untuk menjadikan perubahan yang positif. Ya, di sini di sini affect yaitu untuk menjadikan perubahan itu menjadi positif. Maka sang Mr. Presiden terikat untuk menjadikan, ya, perubahan menjadikan perubahan yang positif. Lalu contoh yang kedua adalah the people urge the government to effect reform. Orang-orang atau rakyat mendesak. Urge ini adalah mendesak, to urge. Ya, urge. Kalau urge adalah verb, kalau urgent adalah noun. Maka kalau urgent merupakan adjektif. Nah, the people urge, rakyat mendesak the government, pemerintah, to effect a reform. Mendesak pemerintah untuk menyempurnakan reformasi. Ya, untuk menyempurnakan. Di sini bermakna menyempurnakan, yaitu mengimplementasikan reformasi. Nah, maka rakyat mendesak pemerintah untuk menyempurnakan atau mengimplementasikan reformasi. Nah, di sini pada dua contoh ini, di sini affect berfungsi sebagai verb. Lalu kemudian kita beralih kepada affect. Affect ketika berfungsi sebagai noun, maka dia berarti atau bermakna menampilkan suatu perasaan. Misalnya, the comedian expressions has had a hilarious effect. Ekspresi dari sang komedi itu had a hilarious effect, memiliki dampak, ya, berdampak. Hilarious ini lucu, ya, memiliki dampak yang lucu. Jadi di sini ekspresi atau perasaan menjadi lucu, ya, menjadi perasaan penonton itu merasakan kelucuan daripada sang komedian. Kemudian contoh yang kedua, the ice cream put a joyful effect to the boy. Es krim itu menyebabkan atau membuat dampak yang menyenangkan kepada anak lelaki itu. Jadi ekspresi di sini merupakan ekspresi kesenangan, ya. Senang bahwa anak laki-laki itu senang dengan es krim. Jadi efek di sini berfungsi sebagai noun, artinya berdampak.
ya berdampak menyenangkan hati sang anak laki-laki itu. Jadi demikian keterangan singkat pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di pelajaran-pelajaran berikutnya. Thanks for watching.